Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal setiap kesalahan. Cinta dunia itu pangkal setiap kesalahan. Wa annahu la yuhibbul khotoya. Dan sesungguhnya Nabi itu tidak mencintai kesalahan-kesalahan. Wala ahlaha, dan tidak pula mencintai orang-orang yang berbuat salah. Orang-orang yang berbuat salah. Wali annaha lahun walakun, karena sesungguhnya dunia itu adalah permainan. Wa anna Allah ta'ala la yuhibbuhuma, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai dunia dan ahli dunia. Tidak mencintai dunia sekaligus tidak pula mencintai orang-orang yang mencintai dunia. Jadi Allah Ta'ala itu tidak mencintai dunia dan tidak pula mencintai orang-orang yang cinta dunia. Wali annal qalba baitu rabbi, dan karena sesungguhnya hati itu adalah tempat Allah Ta'ala. Artinya orang mukmin ini melalui hatinya dia bisa mengenali Allah Ta'ala, bisa ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Lewat hatinya dia itu bisa menerima hidayah dan cahaya Allah Ta'ala. La syarikalah, Allah Ta'ala itu la syarikalah, baginya tidak ada sekutu. Fala yuhibbu ayyushrikahu fi baitihi hubba dunya, maka Allah itu tidak suka atau tidak mencintai, maka Allah itu tidak suka disekutukan di dalam hati seseorang itu, disekutukan pada hubba dunya, cinta dunia. Wala ghairaha, dan tidak pula selain dunia, dan tidak pula selain dunia. Jadi Allah itu tidak suka kalau ada seorang hamba yang di dalam hatinya bersemayam selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak suka kalau ada seorang hamba yang di dalam hatinya ini ada sekutu selain Allah Ta'ala.
ada cinta dunianya atau ada cinta selain dunia. Contohnya, seorang hamba itu paling ambisius, mencintai surga umpama, ya. Mencintai surga. Jadi itu Allah tidak suka. Allah tidak suka. Yang Allah senangi, yang Allah suka itu melihat seorang hamba yang di dalam hatinya penuh total, sepenuh hatinya terisi dengan Allah Ta'ala. Sepenuh hatinya terisi Allah Ta'ala. Itu yang Allah suka. Kalau di dalam hati seseorang ada sekutunya selain Allah, baik itu bukan dunia, itu Allah tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam. Dikatakan Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya Dawudu inni haramtu alal qulubi ayyadkhulaha hubbi wa hubbu ghairi. Dikatakan Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam, yang bunyi wahyunya, ya Dawudu inni haramtu alal qulubi ayyadkhulaha hubbi wa hubba ghairi. Wahai Dawud, sesungguhnya saya mengharamkan atas hati ayyadkhulaha hubbi wa hubba ghairihi, dimasuki oleh cinta kepadaku dan cinta kepada selain aku. Jadi Allah memberi wahyu, ya, atau menyampaikan wahyunya kepada Nabi Dawud bahwa Allah itu tidak suka, ya, atau mengharamkan hati-hati hambanya bisa sampai kemasukan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Jadi itu Allah haramkan. Allah haramkan. Jadi Allah itu tidak suka kalau ada seorang hambanya yang di dalam hatinya itu ada rasa cinta kepada Allah sekaligus cinta kepada yang lain, sekaligus cinta kepada yang lain. Lanjutnya wahyu itu berbunyi, ya Dawudu in kunta tuhibbuni fa akhrij hubbad dunya min qalbik. Wahai Dawud, jika kamu cinta kepadaku, maka keluarkanlah dari hatimu itu cinta dunia. Wahai Dawud, jika kamu itu benar-benar cinta kepadaku, kata Allah, maka keluarkanlah dari hatimu cinta kepada dunia. Fa inna hubbi wa hubbaha la yajtami'ani fi qalbin wahidin. Fa inna hubbi wa hubbaha la yajtami'ani fi
fi qalbin wahidin. Karena cinta kepadaku dan cinta kepada dunia itu tidak bisa kumpul dalam satu hati. Karena cinta kepadaku dan cinta kepada dunia itu tidak bisa kumpul di dalam satu hati. Oleh karena kalau kamu cinta kepadaku wahai Daud, maka keluarkanlah dari hatimu cinta dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawudu man ahabbani yatahajjadu baina yadi idza namal battaluna. Wahai Daud, barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bertahajud, ya. Maka dia akan bertahajud menghadap aku ketika orang-orang yang lain pada tidur. Wa yadhkuruni fi khalwatihi idza laha an dzikril ghafiluna. Dan dia akan selalu ingat kepadaku, ya. Dan dia akan selalu ingat kepadaku di dalam khalwahnya, di dalam kesendiriannya, di mana orang-orang itu melupakanku karena dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzakarnahu anna naqta'u bi ayyuhibbad dunya mubghadun indallahi ta'ala. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya kita pastikan anna naqta'u, kami pastikan bi anna muhibbad dunya, sesungguhnya orang yang cinta dunia itu mubghadun, dimarahi, ya, tidak disukai, terkutuk, indallahi, di sisi Allah. Fazahidu fiha mahbubun lahu ta'ala. Maka orang yang zuhud di dalam urusan dunia, dia menjadi disayang, menjadi dicintai bagi Allah Ta'ala. Jadi orang yang cinta dunia ini akan mendapat amarah Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang zuhud itu akan dicinta oleh Allah Ta'ala, akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah orang yang cukup mengambil haknya untuk bisa hidup secara wajar, ya. Mengambil haknya untuk bisa hidup, mengambil haknya untuk bisa hidup secara layak, secara wajar, berkecukupan, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahabbatuha al-mamnu'ah hiya isaruha linaili syahwati wal ladzati. Adapun cinta dunia yang dilarang itu adalah mendahulukan dunia untuk memperoleh keinginan-keinginan, nafsu syahwat, waladzati, dan kelezatan syahwat. Kenapa? Li'anna dzalika yushghilu anillahi ta'ala.
Karena sesungguhnya yang demikian itu bisa mengesampingkan dia dari Allah Ta'ala. Karena yang demikian itu bisa menyampingkan manusia, ya, menyampingkan Allah Ta'ala. Amma mahabbatuha li fi'lil khairi wa taqarrubi ilallahi ta'ala fahuwa mahmudun. Adapun cinta dunia, untuk melakukan kebaikan dan takarub mendekat kepada Allah Ta'ala, ya, wa taqarrubi ilallahi ta'ala, dan takarub kepada Allah Ta'ala, maka cinta yang demikian itu mahmudun, terpuji. Li khabarin, karena ada sebuah khabar atau hadis yang berbunyi ni'mal malus salihu lirrajulis salihi. Harta yang bagus itu adalah harta yang dikuasai oleh seorang yang saleh. Yasilu bihi rahmatan, dia akan menggunakan hati itu memperoleh sebuah rahmat. Wa yasna'u bihi ma'rufan, dan dia akan menggunakan, ya, akan menciptakan dengan harta itu ma'rufan, hal-hal yang baik. Jadi cinta kepada dunia ini bisa halal-halal saja atau bisa diperbolehkan manakala niatnya, tujuannya untuk memperoleh kebaikan, ya, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi cinta kepada dunia ini ternyata ada dua pilihan, ada dua macam. Yang pertama itu cinta dunia, memang benar-benar cinta sehingga bisa mengambil tempat di dalam hatinya, sehingga Allah cemburu, ya, karena dunia itu sudah mengambil tempat di dalam hati seorang hamba. Yang sesungguhnya hati seorang hamba itu harus dipenuhi dengan cinta kepada Allah secara sepenuhnya. Jadi sekali lagi bahwa pertama, cinta kepada dunia karena untuk memperoleh kebahagiaan duniawi. Yang kedua, cinta kepada dunia hanya digunakan sebagai wasilah, fasilitas untuk mencapai kebaikan, untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Dia bisa gunakan harta itu untuk bersedekah, dia bisa gunakan harta itu untuk beramal salih. Yang kedua ini, cinta dunianya tidak sampai menempati hati, ya. Cinta dunianya hanya sampai di tangan, artinya dunia ini hanya digenggam di tangan, yang suatu saat harus dia lepas untuk disedekahkan, tidak sampai mengambil tempat di dalam hati. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian tergesa-gesa suudzon
kepada mereka yang gigih mencari harta. Ya, suudzon, dia rajin mencari harta, dia rajin kerja, ya. Suudzoni karena dia cinta dunia, padahal tidak demikian. Artinya padahal semua orang itu tidak demikian. Ada pula orang-orang yang gigih mencari harta, ya, mencari harta itu tujuannya untuk digunakan, ditasarufkan pada hal-hal yang positif. Jadi harta itu hanya menghamba pada si pemiliknya. Kalau pemiliknya orang saleh, maka harta itu akan menjadi saleh. Kalau harta itu dimiliki oleh orang jahat, maka harta itu akan menjadi jahat, akan menjadi buruk. Jadi kesimpulannya, sekali lagi, cinta dunia ini ada dua. Satu, tidak boleh, karena kalau tujuannya untuk mencari atau untuk memenuhi syahwat-syahwat ke dunia. Yang kedua, mencintai dunia itu boleh kalau memang dunia itu dijadikan fasilitas, sekedar fasilitas untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Demikian, al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.